mulai. Pagi, selamat siang, selamat malam. Saya adalah John Rob. Saya adalah Senior Manager untuk WRI. Saya akan menjadi host dalam webinar ini. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang saya ingin menyorot bahwa kita sekarang ada penerjemahan secara langsung dalam webinar ini dalam bahasa Perancis dan dalam bahasa Indonesia. Untuk mengakses bahasa yang akan dengarkan, klik dalam tombol ikon bola dunia dan pilih bahasa Inggris, Perancis, atau bahasa Indonesia. Terima kasih banyak rekan-rekan dalam webinar dan dalam perkenalan untuk kerangka kerja penilaian kerentanan bahaya iklim. Ini adalah bagian pertama dari 3 bagian pembangunan kapasitas yang dilakukan di India. Seri ini adalah untuk membangun kapasitas untuk kota-kota dalam melakukan penilaian kerentanan dan juga untuk membangun resiliensi di kota. Ini adalah yang pertama. Hari ini adalah mengenai kerangka kerja penilaian kerentanan bahaya iklim. Dan yang kedua, kita akan berfokus kepada solusi berbasis alami untuk negara kota-kota per kota. Dan itu akan pada tanggal di bulan Maret. Dan juga yang ketiga mengenai solusi berbasis alami dalam mengenai um, banjir dan panas di kota-kota, akan mendorong Anda untuk menghadiri semua webinar ini dan juga untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang akan memberikan mengenai Urban Shift itu didanai oleh Global Environment Facilities dan didukung oleh GF dan juga dari dengan bermitra dengan World Resources Institute, dengan UNDP, ICLEI, World Bank, dan IDB. Dan ini adalah berdasarkan pengalaman dari kota-kota yang secara berkelanjutan dan kita mendukung kota-kota dalam membangun kota untuk membentuk resiliensi secara inklusif dan juga seperti saya sebutkan sebelumnya, webinar ini dengan bekerja sama dengan India sebagai bagian dari 3 seri. Mudah-mudahan Anda dapat bergabung untuk ketiga seri ini. Kita ada Nanti ada sesi tanya jawab secara langsung dengan audiens. Selama webinar ini, Anda dapat mengajukan pertanyaan dalam kotak dalam chat box dan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini akan langsung dijawab. Tapi ada juga yang akan dijawab secara langsung atau dijawab dengan cara tertulis sesudah presentasi ini. Jadi jadi Anda bisa terus tambahkan pertanyaan Anda dalam Q&A chat box. Jadi sekarang akan nanti rekan saya yang bekerja dengan India dan juga akan memberikan konteks mengenai bahaya iklim dan juga mengenai kebutuhan untuk memprioritaskan aksi resiliensi di kota-kota. Nanti juga Banu Kana dari WRI India mengenai penilaian kerentanan dan juga bahaya iklim. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab yang akan saya moderasi dan juga nanti akan ada penutup oleh Depti Talpade nanti ini akan direkam dan nanti akan Anda dapat menerima rekamannya sesudah acara ini. Sekarang saya sampaikan kepada Dipti, terima kasih sudah bergabung. Kami persilahkan Dipti. Terima kasih John Rob. Terima kasih dan juga selamat datang semuanya dalam modul mengenai kerangka kerja, mengenai kerentanan untuk memprioritaskan
aksi resiliensi ini ada berdasarkan publikasi yang disebut Climate Resiliency setelah ini didesain untuk NGO, untuk komunitas, untuk para ahli, pejabat kota, dan juga para praktisi yang akan bekerja dalam aksi iklim perkotaan dan resiliensi. Dalam kita menghadapi berbagai tantangan dan juga suhu yang meningkat itu berpengaruh terhadap populasi dan juga memberikan stres akibat panas dan juga isu-isu kesehatan lainnya. Dan juga terdapat adanya banjir dan juga mengenai kelangkaan air dan semuanya itu mengakibatkan kerentanan sosial ekonomi bagi masyarakat. Dan juga ini memerlukan tindakan strategis untuk melindungi populasi agar selama untuk jangka panjangnya. Dan ini akan berdampak kepada komunitas yang menghadapi krisis tersebut dan memahami kerentanannya dengan menilai bagaimana risiko iklim yang berpengaruh terhadap populasi dan juga infrastruktur. Dan sekarang kita dapat membuat suatu uh, rencana yang tertarget dan juga inklusif. Ini akan memberikan wawasan dan untuk membuat kerangka kerja ada tool untuk memprioritaskan di mana yang dilakukan oleh WRI India dan juga banyak kota untuk mengulangi kerentanan terhadap bahaya iklim dan juga untuk mengambil tindakan. Dan juga program manager nanti akan memandu Anda dalam konteksnya dan juga memastikan bahwa rencana aksi iklim berfokus pada elemen-elemen sosial, ekonomi, dan politik. Sekarang saya minta um, presenter yang selanjutnya untuk menyampaikan presentasi yang selanjutnya. Terima kasih, Dipti. Nama saya adalah Afni dan juga bersama dengan rekan saya Banu akan akan mempresentasikan. Sesi ini kita dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kita akan berikan konteks dan juga mengapa kita harus menilai uh, bahaya iklim dan kerentanannya, dan juga kemudian kita akan membahas mengenai kerangka kerja secara lebih mendetail. Kemudian saya akan membahas bagaimana kita dapat mengoperasionalisasikan kerangka kerja CHVA, dan kemudian kita akan membahas bagaimana menggunakan kasus-kasus dan pembatasan dalam kerangka kerja CHVA. Kita sudah melihat adanya um, peristiwa-peristiwa seperti um, yang ekstrim juga mempengaruhi terhadap kesehatan dan juga adanya interupsi dan juga menghadapi tantangan-tantangan. Dunia telah menghadapi peristiwa yang ekstrim dan juga kebakaran dan juga kekeringan dan juga meningkatkan panas dan juga kelangkaan air dan juga bencana mengenai banjir sehingga kota harus mulai merencanakan untuk menangani ini secara mendesak dan juga kota harus mengintegrasikan mengenai dalam membuat perencanaan dan pembuatan kebijakan. Selama kita mengalami risiko iklim ini dalam bentuk peristiwa yang ekstrim ini atau kita dan juga kita harus membangun kota itu kadang-kadang bisa membuat kota menjadi lebih terpapar kepada bahaya iklim. Dan juga di bagian selatan dari India, kita dapat melihat bahwa lebih banyak 85% banjir itu terjadi. Bagaimana iklim dengan berbagai orang dan pihak dan komunitas
yang berbeda secara sosial, ekonomi, dan juga secara budaya. Dan ini memberikan kerentanan dan juga kerangka kerja adalah untuk membawa konsep tentang kerentanan ini dan kemudian membuat kasus dengan para pengguna ataupun pejabat untuk bagaimana ketika mereka menghadapi perubahan iklim. Sehingga kita sudah mengembangkan uh, Climate Hazard and Vulnerability Assessment ada untuk membantu perencana kota dan juga pembuat kebijakan dan praktisi untuk memahami mengenai interaksi antara bahaya iklim dan juga mengenai faktor-faktor sosial ekonomi yang seringkali sulit untuk dikorelasi ketika mengembangkan rencana atau strategi di tingkat kota. Slide yang berikutnya, dan di sini ini adalah selaras dengan tiga penentu risiko IPCC, yaitu hazard atau bahaya, kerentanan, dan paparan. Hazard adalah kejadian mengenai peristiwa fisik atau yang dapat mengakibatkan kehilangan nyawa, luka, atau dampak terhadap kesehatan. Dan juga memberikan kerusakan terhadap properti infrastruktur, mata pencarian, ekosistem, dan sumber daya lingkungan. Dan juga mengenai kerentanan adalah ini membuat uh, propensity jadi terkena dampak secara buruk. Dan juga kerentanan ini meliputi berbagai konsep dan elemen termasuk kerekaan terhadap kemungkinan adanya bahaya dan kekurangan kapasitas. Kami persilahkan. Lalu semuanya saya harap Anda dapat mendengar saya. Seperti tadi sudah disebutkan, eh, dalam framework ini dibagi menjadi tiga komponen mengenai identifikasi bahaya dan penilaian, analisis paparan, dan juga penilaian kerentanan. Dan hal ini juga dapat mengidentifikasi mengenai dimensi, mengenai kota, mengenai orang-orang yang terkena dampak. Dan juga analisis paparan mengenai di mana semua elemen ini dialokasikan di kota, di mana paparan terhadap bahaya tertentu. Langkah-langkah ini akan memungkinkan kita eh, area-area yang terkena bahaya tersebut dan juga dapat memberikan durasinya berapa setiap elemen itu terpapar. Yang kedua adalah mengenai penilaian kerentanaan. Itu juga melihat daripada kepekaannya seberapa, dan juga kita melihat distribusi dari kerentanan, melihat daripada sosial ekonomi dan demografinya. Jadi flowchart ini dibagi menjadi tiga bagian. Jadi seperti saya lihat, ini kita harus melihat, jadi ini adalah melihat daripada sifat daripada bahaya ini. Paparan ini seperti kita bahas adalah melihat seberapa jauh bahaya ini dan juga elemen-elemen tujuannya untuk dapat mengukur dan di mana elemen-elemen ini ada dalam kisaran paparan tersebut. Kita juga ada sensitivitas dan juga ada untuk penyesuaian dan juga kita juga membuat analis untuk melihat risiko yang dihadapi oleh orang dan infrastruktur dan juga dengan dampak dan juga interaksi dan juga ini adalah karena kekurangan akses terhadap rentan tersini atau selama bahaya, selama akses itu dikurangi. Dalam laporan terus setiap langkah ini dimulai dari konsep dan juga memahami kerangka kerja dan jangan sampai mengukur indikatornya dan kemudian itu dibagi menjadi intensitasnya. Kita bisa pahami
bahwa seperti apabila elemen yang terdampak dan ada juga detail, semua ini ada di detail di chapter atau bab 2 dan 4. Kemudian mengenai identifikasi dan juga penilaian bahaya merupakan langkah pertama. Di sini kita lihat ada diagram alir dan ini bisa kita lihat di seluruh laporan di sini dan di sini merupakan tingkat dari masing-masing dari bahaya tersebut. Kemudian ada langkah-langkah kerangka kerja. Misalnya ada kelompok bahaya yang kita lihat. Kemudian dari sana akan ada kategori, kemudian subkategori, indikator dan juga ada ambang batasnya dan apa indikasinya. Kemudian juga dampak dari bahaya tersebut. Jadi kita bisa mengukur seberapa besar dampaknya. Kemudian kita lihat adanya kelompok hazard atau bahaya ini dibagi menjadi 3 bucket, ada meteorologi dan juga hidrologi, serta adanya bahaya geologi yang merupakan semua yang terkait dengan aktivitas seismogenik dan vulkanogenik. Misalnya, juga karena adanya proses geofisikal yang ada di dalam bumi. Kemudian ada bahaya lingkungan di sini. Dan ada setelah kategori adalah subkategori, yaitu ada intensitasnya, kemudian magnitudenya, dan ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kita lihat ada bahaya meteorologis, hidrologis, geologis, dan lingkungan. Dan ini adalah indikator untuk mengukurnya. Contohnya, di bagian indikator, misalnya tren suhunya di mana ada peristiwa ekstrim, misalnya di sini suhu bumi dan juga atau suhu daratan dan juga lautan seperti di permukaannya, kemudian levelnya, kemudian juga ada di mana misalnya di seluruh kota. Dari indikator ini sebetulnya diterima oleh badan di sana di bawah lembaga riset iklim. Kemudian juga definisinya juga sudah ditetapkan, misalnya dari Departemen atau Kementerian Meteorologi. Dan Anda juga bisa menggunakan definisi menurut NOAA atau WMO, atau juga untuk aplikasi lainnya berdasarkan pada di mana lokasi geografis Anda. Kemudian kita juga akan mengukur untuk rata-rata jangka panjangnya. Kemudian kita bisa memahami apakah ada pertumbuhan yang pesat dari baseline-nya. Dan kemudian bisa dikategorikan apakah ini merupakan hazard atau bahaya atau bukan. Kemudian ada beberapa dasar-dasar fundamental atau sifat-sifat fundamentalnya. Bisa juga ada semacam efek domino. Misalnya dengan peningkatan suhu ini bisa mengakibatkan terbentuknya siklon, kemudian ada banjir lokal atau setempat dan juga lain-lain. Detail dari metode ini juga sebetulnya keterangan dari indikator berikutnya ada di sini di bab 3, 4, dan 5. Di sini identifikasi dari area, kemudian juga dampak dari penilaiannya. Kita juga sudah memberikan input datanya, kemudian set datanya, kemudian threshold atau ambang batas yang kita miliki, kemudian juga potensi atau kemungkinan dari penggunaan dalam kasus-kasusnya untuk riset. Ya, slide berikutnya. Anda bisa lihat ini yang diberikan di dalam laporan. Untuk menghubungkannya dengan analisis sebelumnya, Anda akan menggunakan produk data seperti juga seperti apa sifat dari data yang bisa digunakan, kemudian studi kasus untuk mengilustrasikan seperti apa ini bisa dimasukkan, kemudian outputnya akan seperti apa. Slide berikutnya. Ini salah satu contoh seperti saya sampaikan menggunakan di sini untuk data per level masing-masing di sini. Pada misalnya Mumbai di sini merupakan salah satu kota terbesar di India. Kita ambil sebagai lokasi geografisnya pada 2020 di sini ada peningkatan suhu berapa derajat, kita menggunakan baseline-nya di sini. Kemudian dengan baseline seperti ini kita bisa melihat seperti apa karakter yang berubah atau berapa perubahannya, apakah signifikan atau apakah ada potensi ini terkait dengan skenario masa depan.
seperti kita bisa perkirakan. Dari beberapa parameter ini sangatlah penting dan juga akan tergantung pada lokasi geografi Anda. Ini contoh lainnya. Ini merupakan adanya dataset yang spesial atau yang khusus di sini di mana kita menggunakan informasi satelit. Misalnya di sini adalah permukaan tanah dan juga suhunya. Biasanya kota-kota itu kita tahu bahwa ada dampak-dampak tertentu, kemudian kita lihat ada perubahan pada siang dan malamnya, kemudian kita menggunakan data LST untuk mendeteksikan bagaimana suatu lingkungan ini tren dalam suhunya. Kemudian ini kita gunakan berdasarkan pada pengalaman Mumbai. Saat data seperti ini dan visualisasi memungkinkan pemahaman lebih besar dari platform ini mengenai aktivitas meteorologis dan juga aktivitas lain yang serius sudah disebutkan. Menggunakan data satelit bergantung pada karakteristik dari tanahnya, seperti apa atau seberapa tinggi bisa mencapai suhu maksimal. Kemudian, ketika sudah sore, misalnya kita lihat bahwa wilayah-wilayah ini menjadi lebih atau tanah ini akan menjadi lebih dingin atau lebih adem. Kemudian kita lihat bahwa kita lihat ada populasi yang sangat tinggi, kemudian juga tentunya karena padat penduduknya ini bisa berisiko bahwa penduduk di sana mengalami tekanan atau gangguan terkait dengan suhu yang meningkat atau karena panas yang meningkat. Dan kita bisa juga kemudian memetakan pola dari peningkatan suhu di sana termasuk juga terkait dengan padatnya lokasi tersebut. Area kiri kita lihat bahwa di sebelah kanan itu lebih hijau, sebelah kiri lebih oranye. Jadi yang sebelah kanan lebih dingin, sebelah kiri lebih panas. Kemudian kita bisa lihat bagaimana pengaruh dari mikroiklimnya atau iklim mikro di lingkungan tersebut atau masing-masing. Kemudian setelah mengidentifikasikan bahaya-bahaya utama, maka kita lihat mana bagiannya. Kemudian elemen-elemen yang terkena dampaknya. Data sangatlah penting untuk kita bisa memahami apa yang sedang terjadi. Ada checklist atau daftar centang yang bisa digunakan di sini untuk bisa menilai seberapa besar elemen-elemen ini terdampak. Dan dengan memahami penilaian bahaya, maka kita bisa menerapkan apa saja langkah yang bisa diambil dalam aksi nyatanya untuk bisa mengatasi dampak-dampak ini. Contohnya, jika kita misalnya menggunakannya untuk Mumbai, tadi checklist atau daftar centang tadi, kami melihat khususnya untuk mutu air kami tidak memiliki data yang cukup. Oleh karena itu, kami kemudian memutuskan untuk melanjutkan dengan bayar lainnya dan untuk memungkinkan ada institusi atau lembaga atau departemen untuk berfokus pada mutu air. Karena dari mutu air sebetulnya bisa mencerminkan seperti apa performa atau fungsi atau tingkat atau seberapa besar kondisinya itu bisa ditinggal atau dihuni. Jadi sebetulnya ini kita bisa lihat untuk efisiensi dari data tersebut. Checklist seperti ini bisa digunakan ketika kita melakukan CHVH. Langkah terakhir di sini menggunakan daftar centang tersebut dengan memahami elemen-elemen terdampak. Misalnya di sini kami mencoba memahami paparan dari berbagai bahaya. Kita bisa melihat wilayah-wilayah yang terpapar panas atau suhu tinggi dan juga banjir ada di beberapa di wilayah India. 7% dari pemukiman penduduk ini terpapar risiko tersebut. Dan ada juga yang terpapar berbagai risiko lainnya. Dan ini tentunya akan melihat bahwa adanya masalah-masalah terkait dengan banjir atau masalah dengan panas yang ekstrim yang bisa terjadi di
waktu-waktu tertentu. Langkah kedua dari CHVA adalah untuk memahami analisis paparan. Ini sebetulnya adalah pemahaman dari elemen di lokasi masing-masing. Ini merupakan adalah ranah fisik dari penilaian ini. Ini akan menjabarkan mengenai tingkat dari bahaya atau risikonya serta skala waktu dan di bahaya. Apakah ini adalah paparan jangka panjang atau jangka pendek? Dan tentunya ini juga akan dipengaruhi oleh hal-hal lainnya, misalnya struktur atau bangunan di suatu kota, dan juga kita bisa melakukan pemetaan berdasarkan pada lokasi-lokasi tersebut. Dan serupa dengan sebelumnya, ini adalah indikator di sini merupakan paparan atau analisis paparan di sini dengan unit yang bisa diukur. Kita ini juga bisa dibuat sespesialis atau sespesifik mungkin dan juga kita bisa melihat termasuk juga distribusi dari bahaya yang ada. Kita sudah memberikan sebetulnya daftar mengenai indeks, indikator, dan juga persentase paparannya. Dan ini juga ada di bab 4 dan 5 di dalam laporan. Ini satu ilustrasi untuk analisis paparan. Jadi kita coba lakukan untuk seperti membuat log atau semacam sistem logging untuk melihat tren dari banjir. Dan ini merupakan data dari beberapa tahun. Kemudian juga apakah penduduk setempat mengetahui mengenai tren dari banjir tersebut. Kita mengidentikan bahwa ada di dalam radius 200 meter di wilayah tersebut. Kemudian kita juga lihat seperti apa aksesnya untuk waterloggingnya tersebut. Kemudian juga berdasarkan pada analisis zona, pengaruh hotspot banjir tersebut ada 33% di jaringan transit atau massal atau transportasi massal di Mumbai, termasuk juga tentang di wilayah-wilayah yang padat penduduk, kemudian di wilayah pinggiran kota dan sebagainya. Ya, sama juga di kota Nashik. Di sini kita coba untuk membuat waterlog compliance data untuk mengidentifikasikan persentase seperti apa dari berapa banyak masyarakat yang terdampak dan di mana lokasi tinggal mereka. Ini memungkinkan kami untuk melihat bahwa di sepanjang sungai, distribusi dari orang-orang yang terdampak itu sebetulnya lebih tinggi daripada yang di luar pinggiran sungai. Kemudian ini adalah ketiga, adanya penilaian kerentanan. Bagan alur ini seperti langkah sebelumnya adalah kita memilih tingkat dari indikator sampai dengan rentang atau thresholdnya. Misalnya ini adalah indikator yang bisa diukur yang memungkinkan kita bisa mendapatkan hasil terkait dengan angka atau datanya dan bisa menjelaskan mengenai histori atau story dan link komunitas atau masyarakat setempat. Kemudian untuk sensitivitasnya, kita ada beberapa untuk ranahnya, sosiodemografi, sosioekonomik, sosiopolitik, residensial, dan fisikal. Kemudian kapasitas adaptif. Dengan adanya sumber daya atau dukungan yang ada, seperti apa kapasitas mereka untuk bisa adaptasi. Dan ini juga bisa melihat seperti apa ketahuan mereka untuk menurunkan risiko bahaya, khususnya untuk pada jaringan, infrastruktur, sarana dan prasarana, dan juga kepada masyarakat. Kemudian bicara mengenai penilaian kerentanan dari untuk penilaian sarana dan prasarana, kita lihat bahwa berdasarkan ini akan semua tergantung pada desain atau juga pada elemen-elemen teknis pembangunannya seperti itu. Kemudian kapasitas dari masing-masing termasuk juga penduduknya untuk memahami kerentanannya, misalnya amenitas dan juga fungsionalitasnya. Metode yang dipilih di sini adalah metode ini bisa dijabarkan di bab 4 dan 5. Di, di sini kita melihat secara keseluruhan perbedaan mengenai penilaian infrastruktur
dan juga melihat daripada nuansa dari tingkat komunitas di mana fungsionalisme itu harus datang dari komunitas, institusi, dan juga rencana dan juga proses kebijakan dan juga reviewnya dan juga perbandingan. Di sini kita akan melihat daripada kerentanan mengenai air, di mana kita melihat daripada supply air di tingkat rumah tangga dan juga air yang tersedia di rumah tangga. Kita lihat di sini bahwa distribusi daripada jaringan infrastruktur terhadap supply air di dalam kota. Jadi mereka membangun periferi di mana terdapat risiko tinggi terhadap bahaya iklim. Melihat daripada penilaian kerentanan infrastruktur, kita mencoba memetakan di playground publik yang sangat penting, di mana kita mencoba memetakan berapa banyak seperti di dalam jarak um, jalan 10 menit, di mana mereka tidak dapat mengakses. Tidak hanya mengenai hal-hal fisik, tetapi mengenai di sini adalah contoh mengenai fire station di Mumbai, di mana ada analisis temporal mengenai daerah layanan di tempat di mana dalam jam-jam sibuk ini dilihat bahwa ada pengurangan sebesar 50% dari layanan. Di mana kalau ada pemadam kebakaran mereka tidak dapat mencapai tempatnya tepat waktu. Ini adalah contoh daripada amenitas publik yang dapat membantu mengurangi risiko sehingga publik menjadi lebih siap dalam menghadapi bahaya. Di mana ini di Nairobi, mereka harus mengembangkan suatu solusi. Sekarang saya akan meminta Agni akan mempresentasikan mengenai operasionalisasi dari kerangka kerja CHSPA. Ini adalah 3 langkah secara mendetail. Kita mencoba memahami bagaimana hal ini dapat dioperasionalisasikan. Untuk melakukan itu, kita membagi operasionalisasi dalam 7 bidang. Beberapa fase-fase tersebut dapat ini tergantung daripada jangka waktunya dan eh, juga diperlukan untuk kota-kota ini juga lebih banyak konteks. Jadi lini waktunya itu berbeda-beda dari para pemangku kepentingan yang melakukan penilaian ini. Dan ini berbeda-beda dari tiap departemen yang dan ini juga ada juga bisa ada di departemen atau di disaster management dan juga kadang ada juga pangku kepentingan yang ditunjuk. Jadi pemangku kepentingan ketiga adalah sangat penting dan terdiri dari GIS analisis, jadi ahli-ahli dari iklim, perencana, perkotaan, dan lain-lain. Kelompok keempat adalah
adalah peneliti dan juga ahli dari ekuitas. Juga pemangku kepentingan yang berikutnya adalah ahli komunikasi yang dapat membantu dengan penilaian desain dari grafis dan juga menempatkannya di media sosial dan juga menerjemahkan um, bahasa teknis untuk kelompok yang lebih besar. Dan juga ada juga organisasi yang mempresentasikan atau dan juga para komunitas yang terdampak lainnya. Sekali lagi, salah satu kelompok pemangku kepentingan dalam adalah penyedia data secara formal, yaitu lembaga lembaga pemerintah dan juga ada pemangku kepentingan utama adalah yang per, yang dapat melakukan inisiatif politik untuk mengambil langkah mengenai iklim, um, aksi iklim. Slide yang berikutnya. Jadi kita melihat fase-fase ini. Fase yang pertama adalah mengenai mengenai persiapan mengenai latar belakangnya dan juga menetapkan semua kebutuhan untuk melakukan asesmen ini dan memahami mengapa hal ini diperlukan, menentukan mengenai uh, lingkup dan geografinya dan itu dapat terkait dengan rencana aksi iklim, rencana pengembangan dan juga rencana mitigasi panas dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menotifikasi mengenai lembaga nodal yang akan itu adalah korporasi dari di kota dan juga mengidentifikasi dan memetakan ekosistem tata kelola dan juga organisasi yang dapat memberikan data dan informasi sehingga tim dapat terlibat untuk memberikan masukan dan umpan balik. Dan yang berikutnya adalah mereview laporan dan juga literatur yang relevan dengan proses penilaian ini dan akhirnya menjangkau para pemangku kepentingan untuk konsultasi awal dan juga memberitahu mereka bahwa penilaian ini sedang dipertimbangkan dan juga mengenai lini masanya. Slide yang berikutnya, kita ingin berbagi contoh dari suatu ekosistem ketika melakukan strategi aksi panas dan itu melibatkan kementerian dari perubahan iklim untuk membantu pengembangan perkotaan dan juga departemen dalam kementerian jadi mengenai Dewan Pengendalian Polusi dan juga untuk Departemen Perencanaan Kota dan juga perencanaan mengenai manusia yang relevan dengan strategi. Jadi ini dilakukan dengan studi yang dapat memberikan dasar untuk proses CHVA dan juga untuk operasionalisasikan ini. Fase yang kedua adalah membuat profil kota dan secara esensi ini adalah snapshot dari dan juga adalah dalam konteks ekonomi, politik, sosial dan ini memberikan dasar dalam proses dan ada berbagai aspek yang di mana pengguna harus mencakupnya. Itu dapat dari memberikan konteks geografi dan untuk memahami di mana lokasinya terkait dengan juga daerah aliran sungainya dan juga di mana jarak terhadap zona ekologi terhadap dengan gunung dan lainnya dan juga memahami mengenai konteks perkotaan dan komunitas dan kelompok kelompok yang dan pekerja yang rentan dan juga menetapkan konteks kerentanan dengan membuat laporan
agar selaras dengan laporan global negara dan juga dan juga termasuk daripada uh, kehidupan di laut dan lain sebagainya. Fase ketiga adalah melakukan pelingkupan dan juga keterlibatan komunitas. Ini adalah penting untuk tim koordinasi untuk memahami mengenai dan juga memahami dan mengetahui mengenai pengalaman dari kaum rentan ini. Dan juga ada informasi lainnya bersama-sama dengan data resmi dan juga dengan pengalaman komunitas. Jadi kita usulkan tim melakukan hal ini dilakukan dengan pemerintah kota agar dapat memiliki pemahaman mengenai kebutuhan komunitas dan juga dengan organisasi komunitas bekerja secara erat dan juga melakukannya bersama dengan agensi dalam mendukung konsultasi dan juga layanan komunitas dan juga dari organisasi studi dan kemudian dibandingkan dengan fase-fase dan ini dapat dilakukan secara mendalam. Fase yang berikutnya adalah pengumpulan data dan konsultasi pemangku kepentingan dengan dengan kita akan mengumpulkan dan menganalisa data kunci mengenai bahaya, hazard dan mengumpulkan data ini sangat menantang. Dan ini kita berbicara dengan berbagai departemen dan juga pengguna dan praktisi harus mengecek data untuk keakuratannya, memastikan bahwa hazard itu relevan dengan kota tersebut dan juga tidak ada indikator yang terlupakan dan juga mengecek mengenai juga secara manual dapat juga dapat dan juga sebelum data itu dianalisa maka itu harus di-scan, dipindai dan kemudian distandarisasi dan semua ini masukkan ke dalam data master data dan juga harus melakukan konsultasi untuk mengatasi gap dan juga temuan-temuan awalnya. Fase yang berikutnya adalah fase yang penting dalam CHVA, yang adalah menyelesaikan kerangka kerja CHVA adalah buat dengan menggunakan tabel penilaian ini dan juga menggunakan beberapa metode, para praktisi dapat menyelesaikan assessment ini untuk kota manapun juga selama identifikasi dan assessment itu harus diselesaikan dan juga melihat apa hazard yang dominan dan yang dan kemudian harus diidentifikasi mengenai populasi dan infrastrukturnya yang secara potensial terkena dampak dan kemudian melakukan penilaian kerentanan untuk menilai komunitas dan jaringan infrastruktur yang mana yang paling rentan. Paparan hazard itu kemudian melihat kerentanian di seluruh faktor sosial ekonomi dan kemudian itu disampaikan kepada nodal department sebagai draft untuk disampaikan kepada fase konsultasi dan diseminasi yang selanjutnya. Jadi ini adalah penting bahwa informasi teknis dan juga wawasan dari proses ini didiseminasikan kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat kota. Jadi ini bisa dan para pemangku kepentingan dapat termasuk daripada departemen birokrasi dan juga lembaga pemelaksana
dan juga organisasi berbasis komunitas, dan juga asosiasi kesejahteraan. Jadi perusahaan komersial dan juga masyarakat umum. Contohnya, peta yang Anda lihat di sebelah kanan ini adalah Bengkulu, di mana kota di bagian selatan India, dan itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lokal mereka untuk bisa membuat kerangka kerja prioritas untuk bisa menentukan fokus terhadap bagi para pemangku kepentingan strategi tersebut, membantu pengguna untuk mengeksplorasi dan juga mengambil aksi dan membuat ekosistem untuk bagi para aktor iklim dan juga agar dapat bergerak buat aksi. Praktisi harus mencoba mengkontekstualisasi dan juga Jadi langkah terakhir dari CHVA di sini adalah untuk melaporkan penyelesaian dan langkah berikutnya. Di sini harus membuat kerangka mengenai laporannya tersebut, kemudian identifikasikan wawasan yang penting, peta dan juga informasi. Kemudian juga untuk menggunakan pemahamannya dari CHVA tersebut untuk membuat rekomendasi dan juga menyarankan strategi. Kemudian juga untuk analisis geofisik juga untuk semua ini harus dibuat, termasuk juga untuk sorotan-sorotan seperti masyarakat, kemudian juga ini bisa membantu dalam priorisasi aksi di suatu lingkungan atau masyarakat. Aktivitasnya termasuk juga aksi iklim, kemudian juga perencanaan ketangguhan, kemudian juga untuk pengurangan bencana, dan lain-lain. Ini juga bisa memberikan bukti yang bisa digunakan oleh kota atau pemerintah kota untuk mendapatkan beberapa hal dan juga untuk mendapatkan penganggaran dalam keuangan mereka. Dan ini mungkin hal yang bisa dipertimbangkan untuk menurunkan kerentanan serta juga bagaimana bisa mencukupi atau bisa memenuhi kebutuhan dalam tanggap darurat seperti ini. Misalnya, kemudian ketika kita mencoba mengimplementasikan rencana aksi iklim di Mumbai, untuk multisektor, kita menggunakan prioritaskan dengan aksi-aksi yang difokuskan pada lingkungan yang berisiko tinggi. Ada banyak juga berbagai lokakarya untuk terkait juga misalnya pengurangan risiko bencana, kemudian bagaimana untuk peningkatan vegetasi dan juga lain-lain. Hasil dari hal ini juga biasanya membagikan informasi dan juga wawasan yang didapatkan dari analisis serta juga dari penilaian mereka. Dari laporan CHVA tersebut juga sebetulnya bisa membagikan informasi, misalnya lokasi-lokasi dari bencana alam seperti misalnya longsor, banjir, dan lain-lain. Di anggota masyarakat atau komunitas yang tinggal di perumahan yang kumuh, mereka juga merupakan komunitas yang paling terdampak. Dan kita lihat bahwa ada juga percakapan yang sulit, komunikasi yang juga mungkin mengalami beberapa tantangan antara penduduk di wilayah-wilayah kumuh dengan pembuat kebijakan. Ini adalah beberapa aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat, dan ini merupakan salah satu pelatihannya untuk mengatasi lokasi-lokasi yang rentan longsor dan bagaimana mereka bisa menghadapinya ter-
dan juga memiliki bekal untuk bisa melakukan hal-hal yang diperlukan. Dan juga untuk memberikan layanan-layanan di wilayah perkotaan dengan lebih baik tentu merupakan satu rencana jangka panjang yang terus harus ditingkatkan. Dan kami mendorong agar kota-kota menggunakan kerangka kerja CHPA ini, namun kita juga mengetahui ada beberapa hal-hal yang masih kurang di dalam penggunaannya. Misalnya kekurangan data. Data biasanya digunakan oleh pihak berwenang pemerintah. Dan oleh karena itu, maka para pegawai pemerintah menjadi tulang punggung untuk melakukan analisis ini. Kemudian juga mengenai mutu dari data tersebut. Apakah ini data-data yang benar-benar baik atau bagus dan bermutu? Kemudian juga kadang ada data yang tidak bisa dimasukkan atau tidak terekam, misalnya di masyarakat migran atau misalnya pendatang. Kemudian juga format data juga perlu diselaraskan karena tentunya merupakan proses yang memerlukan sumber daya yang besar, waktu dan juga energi untuk bisa menyelaraskan format data tersebut. Dan ini akan membutuhkan komitmen tinggi dari para pemangku kepentingan. Dan tantangan lainnya adalah limitasi atau pembatasan atau keterbatasan konseptual terkait dengan data kualitatif atau eksperiensial dan kadang-kadang ini ketinggalan atau tidak ada di metodologi data yang didorong data metodologi yang dihimpun dengan data data yang ada. Kemudian rekomendasi utama yang kami ingin sampaikan untuk para pengguna di masa yang akan datang. Pertama, tingkatkan akses ke data dengan mutu yang tinggi, yaitu data yang tentunya bisa dipelihara dengan baik, dengan juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan kepada mutu data tersebut. Yang berikutnya adalah untuk melakukan baseline pada tingkat kota yang besar atau baseline yang kuat untuk data pada tingkat perkotaan atau tingkat kota, meningkatkan penilaian berbasiskan komunitas. Anda juga bisa menggandeng berbagai komunitas misalnya mahasiswa, kemudian juga organisasi LSM, dan juga organisasi masyarakat sipil misalnya. Kemudian untuk membuat institusi untuk CHVA melalui program peningkatan kapasitas serta juga intervensi tata kelola. Berikutnya adalah untuk memprioritaskan dan meningkatkan aksi adaptasi di wilayah-wilayah berisiko tinggi dan di dalam masyarakat yang rentan dengan memberikan tentunya untuk menyatukan atau memasukkan penilaian kuantitatif dan kualitatif dari pendorong sosial dari kerentanan ke dalam proses penilaian dan rekomendasi terakhir kami adalah untuk meningkatkan pengguna untuk jangan berhenti penilaian ini pada perencanaan saja dan yang mereka diharapkan adalah mereka juga bisa mengembangkan proyek di sini di lingkungan masyarakat atau kecamatan dan ada beberapa juga kasus penggunaan yang kami miliki dari India. Silakan kembali ke Anda. Untuk elemen tekniknya dari kerangka kerja ini akan saya jelaskan. Ini merupakan kerja bersama dari berbagai sektor, pemerintahan dan juga swasta, para pemimpin serta juga pembuat keputusan atau pembuat kebijakan. Bisa dimulai dengan pemetaan yang kita lakukan adalah wilayah-wilayah dengan suhu yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Kemudian juga ada Departemen Kehutanan dan juga untuk perencanaan perkotaan. Kemudian CHVA juga bisa dilokalkan. Bukan saja memerlukan komitmen dari pemerintah atau badan pemerintah atau komunitas untuk bisa mencapai tangguhan, tapi bisa dimulai dengan proyek yang sangat kecil juga. Contohnya dari satu proyek rintisan di salah satu kota di India,
kita identifikasikan salah satu kota yang terdampak oleh banjir rob di sini dengan bantuan LSM setempat di sini. Kemudian ini bisa dimultiplikasi atau bisa diperbanyak untuk proyek-proyek tersebut di wilayah-wilayah lainnya. Kemudian ada Mumbai Greening Handbook di sini yaitu untuk aplikasi atau untuk penerapan dari CHVA serta juga untuk menerapkan solusi yang telah diidentifikasikan dari proses CHVA tersebut. Banu bisa berikan contoh mungkin satu kemudian kasus penggunaannya di sini ya, yang besar mungkin ya, karena kita sudah hampir kehabisan waktu. Ya, sama. Untuk penerapan atau penggunaan CHVA, kita mengkomunikasikan informasi dari seluruh kota dan kita mengintegrasikan dari informasi tersebut untuk sebetulnya memahami seperti apa permasalahan misalnya kurangnya tingkat adaptivitas dari masyarakat di sana terhadap bahaya. Ada proses konsultasi publik, kemudian juga diskusi terpumpun, kemudian juga diskusi panel untuk memahami masalah-masalah di wilayah-wilayah ini. Dan kemudian informasi ini kemudian didokumentasikan di dalam dokumen pedoman yang memungkinkan pemerintah kota untuk bisa membuat perencanaan seluruh kota untuk mitigasi atau untuk kesiapan terhadap bencana. Dan ini membantu bukan saja pemerintah kota saja, namun juga sebetulnya bisa membantu masyarakat secara umum untuk mengetahui strategi apa yang paling tepat yang digunakan ketika terjadi bencana. Kita juga melihat bahwa kerangka kerja CHVA ini merupakan instrumen yang merupakan suatu hal yang cukup berdaya guna, kemudian juga ini akan bisa diselaraskan dengan berbagai macam tools atau alat bantu yang ada di suatu pemerintahan atau tata kelola. Ada juga infrastruktur yang bisa strategi untuk pengembangan tata kelola dan juga sarana dan prasarana. Kemudian juga untuk memberikan informasi mengenai sektor apa saja yang rentan terhadap bahaya bencana. Kemudian dengan berbagai alat yang sudah ada di sini bisa meningkatkan kita untuk mengetahui kapasitas yang ada, termasuk juga dari berbagai sektor, termasuk dari pertanian, pariwisata, dan transportasi. Dan biasanya ini akan dilakukan validasi terkait dengan bahaya, secara spesifik adalah bahaya panas, dan juga bagaimana pemberian layanannya, kemudian seperti apa misalnya kerusakan atau misalnya karena banjir atau karena suhu yang panas yang bisa berdampak di sektor tersebut. Jadi CHPA merupakan mekanisme yang membuat kita bisa melakukan berbagai hal dan juga ini bisa dikembangkan di berbagai skala. Ini juga bisa membantu kita untuk menutup kesenjangan kerentanan yang ada. Terima kasih kepada semuanya. Silakan Anda bisa memindai kode QR ini atau QR ini atau QR ini untuk bisa mengakses informasi yang selengkapnya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Presentasinya bagus sekali. Saya senang kita tepat waktu di sini karena ternyata ada banyak pertanyaan menarik di kotak chat kita dan hanya ada beberapa menit ya, 15 menit lagi kita akan tutup. Saya akan undang Afni di sini dan silakan bisa nyalakan kameranya. Ya, kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan di chat di sini. Ya, kita sudah menata pertanyaan ini, jadi kita bisa tanyakan langsung kepada narasumber kita. Baik, pertanyaan pertama di sini untuk Banu. Banu, ada banyak pertanyaan untuk Anda di sini bagi rekan-rekan yang ikut kita secara daring di sini. Apa saja tantangan-tantangan ketika Anda melakukan atau mengumpulkan data atau set data di sana, misalnya, untuk kemudian apa saja tantangannya atau batasannya? Apakah
ada saran di sini untuk menata atau mengelola data tersebut untuk data dari wilayah perkotaan terkait dengan resiliensi iklim. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, kerangka kerja seperti saya sebutkan ini memiliki banyak sekali daftar di sana atau daftarnya panjang di sana untuk indikator-indikatornya. Oleh karena itu, set data yang banyak juga telah diberikan sebelum bersamaan dengan indikatornya. Dan ini biasanya adalah set data yang lengkap yang bisa sebetulnya kita skalakan pada level yang beda. Misalnya, jika ini memahami suhu, ada dua cara untuk melakukan pendekatan. Ya. Yang pertama, dari satu kota, Anda ingin tahu suhunya, Anda bisa menggunakan data yang dihasilkan dari satelit. Kemudian, Anda bisa gunakan data yang ada, angka-angkanya di sana. Kemudian, Anda bisa bandingkan dengan wilayah lainnya. Dan Anda juga bisa membuat penilaian pada tingkat wilayah tertentu. Dan ada semacam granularitas yang juga bisa kita lihat. Kita lihat bahwa ada banyak juga set data yang berbeda, misalnya berdasarkan pada sumber lainnya, pada misalnya sensor dan sebagainya. Dan ini juga kita bisa lihat benang merahnya di sana, mana saja kesamaannya. Kemudian kita bisa lihat mana data yang lebih kuat. Jadi tujuan dari indikator adalah memberikan kejelasan mana skala atau set data yang bisa digunakan atau skala data yang bisa digunakan. Terima kasih. Ya, jadi terkait dengan data set yang ditanyakan juga saya rasa sudah terjawab dengan jawaban atau respons dari Banu tadi. Baik, Afni, pertanyaan berikutnya untuk Anda. Di awal presentasi ini, Anda menyampaikan Anda menggunakan kerangka kerja IPCCC untuk ya tadi ada risiko bahaya, kerentanan bahaya, kemudian juga untuk penilaian bahaya. Jadi mungkin banyak dari rekan-rekan di sini yang lebih familiar dengan kerangka kerja berikutnya, yaitu untuk kapasitas adaptasi, kemudian juga sensitivitas, dan satu elemen lagi ya. Jadi bagaimana cara untuk menggunakan yang baru di sini dan apa perbedaannya dari IPCC dan kerangka kerja CHVA ini. Jadi seperti apa ya yang kita dapatkan dari yang baru dibandingkan dengan yang lama. Ya, baik. Jadi ini seperti sebetulnya pertanyaan eksistensial ya. Ya, mana kerangka yang kita gunakan sebenarnya. Jadi kita coba gunakan untuk kerangka kerja IPCC yang terbaru. Memang kerangka ini akan menentukan ya di sini kerentanan, risiko dan juga paparan dan kerentanan di kerangka kerja kami dipahami ya untuk terkait dengan kapasitas adaptasi dan sensitivitas. Saya mungkin bisa katakan salah satu manfaat menggunakan ini adalah IPCC terakhir di sini ya karena IPCC selalu diupdate dengan referensi literaturnya dan ini selaras dengan IPCCE yang paling baru dari IPCC ini. Kemudian ada juga kerangka kerja atau kerangka lain untuk menilai risiko termasuk juga dari latar belakang akademis yang juga bukan saja mengatasi kerentanan dan juga paparan bahaya, namun juga responsnya. Jadi mana risiko yang dominan? Jadi bisa ada banyak versi. Respons juga sebetulnya kadang dipahami sebagai kapasitas adaptasi dari suatu masyarakat atau komunitas atau dalam sistem sarana dan prasarana. Jadi, saya bisa katakan banyak sekali kerangka yang bisa digunakan. Kami tentunya menerapkan untuk menggunakan kerangka kerja IPCC terakhir di sini. Dan karena ini sudah standarisasi dengan juga pengecekan yang paling terbaru ya. Karena kita sudah punya mungkin semacam benchmark ketika kita membuat penilaian. Dan kota juga bisa menggunakan atau pemerintah kota juga bisa menggunakan kerangka kerja yang sebelumnya, bukan yang ini. Tapi tetap menggunakan indikator yang penilaian atau kerangka kerja penilaian CHVA gitu.
Baik, terima kasih sekali. Terima kasih, Afni. Sebagai orang yang memiliki keahlian, saya ingin mengajukan pertanyaan yang saya rasa cocok untuk Anda dalam kerangka kerja ini untuk implementasi untuk solusi berbasis alam, untuk eh, untuk drainase dan juga water tangki air. Apa yang instrumennya untuk mobilisasi untuk menangkap nilainya? Ini adalah pertanyaan yang baik. Saya akan berikan pengalaman apa yang kita lakukan di Mumbai, di mana sudah dibagikan itu mengenai hotspot panas di Mumbai. Jadi pada saat itu pun Anda belum dapat melihat di mana tempat yang paling panas. Kita perlu pergi untuk melihat kembali untuk melihat solusi berbasis data dan juga itu kita harus menentukan di mana solusi berbasis alam itu dapat diterapkan dan juga untuk memberikan alasan secara ilmiah mengapa apakah untuk harus memberikan suatu drainase yang lebih baik dan bagaimana melakukan hal itu. Jadi itu memberikan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan solusi berbasis alami. Nanti saya akan kembali lagi ke Anda. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi jadi saya akan tanyakan lain dulu. Pertanyaannya, apakah ini dapat secara efektif distandarisasi di seluruh negara? Apakah Anda gunakan di berbagai sektor di India atau di negara lain? Dan apakah lokalisasi membatasi? Tidak sama sekali. Bahkan tahun lalu ada satu sesi di Kanada di mana kita representasikan kerangka kerja ini, di mana kita diskusikan mengenai gap-gap dan juga batasan atau kesamaannya dan juga aplikasi ini adalah serupa karena tujuannya adalah serupa bukan? Dan kita data set itu tersedia di tingkat eh, direksi dan juga tersedia di daerah desa. Data set ini juga tersedia dari juga yang diperoleh dari satelit dan juga bisa di berbagai kota atau provinsi dari negara-negara lain di Kanada. Anda juga menemukan ini di tingkat provinsi. Di India dalam county level. Jadi tergantung daripada terminologi, institusi, departemen, dan agensi. Tapi unit dari dataset ini berbeda dari unit yang terkecil sampai unit terbesar. Kalau idenya adalah untuk memikirkan mengenai tren yang unik, mungkin rata-ratanya itu bisa dipakai, tapi dalam wilayah yang lebih besar, mungkin itu bisa ada beberapa area lebih tinggi risikonya dibandingkan daerah lainnya, sehingga di level tersebut Anda gunakan data yang tepat, lihat dengan tepat. Jadi dapat digunakan metode yang sama, dapat digunakan baik
Sekarang ada pertanyaan lain dari respons Anda. Saya akan double check lagi. Apakah CSFA, apakah relevan untuk badan lokal yang kecil, kekuatan yang kecil. Jadi bagaimana di daerah yang unit yang kecil, kita saat ini menggunakan kerangka kerja ini, framework ini untuk melihat assessment kerentanan di mana populasinya kecil. Jadi itu dapat digunakan di berbagai level dan juga di waktu yang akan datang itu dengan sumber daya dan kapasitas kita bisa dapat lakukan di daerah yang lebih besar. Dan banyak hal ini tergantung dari siapa yang memiliki penilaian ini di tingkat pemerintah. Apakah itu di kabupaten, apakah itu atau juga kalau negara lain. Tapi ini sangat berguna. Anda harus hati-hati dari wawasan ini yang diperoleh itu mungkin berbeda dari yang lebih kecil. Di Mumbai, kita lihat misalnya mengenai suhu dari tanah di daerah kota itu lebih panas dibandingkan area lainnya. Ketika Anda melakukan analisis di kota yang kecil, Anda harus hati-hati dan harus memahami mengapa kita harus melakukan pengamatan secara khusus. Jadi bisa melihat asesmen ini dalam level yang granuler atau dalam makro level. Jadi itu ada banyak kali uh, spreadnya. Jadi terima kasih untuk semua wawasannya yang disampaikan kepada audiens. Kita memang tidak banyak, tidak uh, sebanyak pertanyaan kita harapkan. Jadi mungkin kalau bisa Anda bisa menjawab yang lainnya. Jadi kita akan menyampaikan, um, saya tahu Anda ingin menyampaikan beberapa yang lain, tapi kita akan menutupnya segera. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah bergabung dan juga saya rasa ini akan berguna dan juga banyak sekali hal-hal yang dapat Anda ambil dari sesi ini dan mengenai penilaian ini dan jadi banyak yang sudah menanyakan apakah presentasi ini tersedia nanti sesudah penutupan dari webinar ini, em, maka itu nanti akan disediakan di platform dan selain itu juga ada modul self study nanti juga akan dalam 1 minggu itu akan juga tersedia di platform dan hal lainnya yang saya akan rekomendasikan adalah untuk mendaftar untuk sesi yang berikutnya karena webinar ini terdiri dari 3 bagian. Sesi yang berikutnya itu mengenai dalam menangani panas di perkotaan em, melalui solusi berbasis alami di mana terjadi eh, dan kemudian mengenai yang ketiga adalah mengenai memitigasi banjir dan risiko stormwater. Jadi kalau ada pertanyaan walaupun sesudah webinar ini Anda bisa sampaikan kepada kami. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Terima kasih.